Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan instruksi terkait dengan buku Praktik Akuntansi Keuangan Menengah dari Salemba 4 ya. Terbitan Salemba 4 yang dibuat oleh Hari Setiawati dan kawan-kawan, itu buku kedua. Jadi kita mulai di materi kewajiban jangka pendek, atau kalau ini berarti sumber pustakanya adalah chapter 13 Intermediate Accounting KISO. Saya mulai di soal 1.1. Untuk soal 1.1 itu ada kasus pembayaran atau pelunasan wesel lama dengan penerbitan wesel baru ditambah dengan sejumlah kas. Nah, kasnya saya koreksi ya. Di soal 52.400.000 saya koreksi menjadi 38 juta. Jadi untuk soal A, karena wesel bayar lamanya itu dia kan prinsipalnya adalah 180.000 nih nilai utang lamanya. Nanti pada poin A itu kalian debitkan karena kan mau dilunasi. Silakan kalian debitkan, ditambah debitnya itu adalah terkait dengan beban bunga. Beban bunganya adalah dari prinsipal utang lamanya dikalikan dengan interestnya yang 10% ya. Nah, kemudian sudah di debit, nanti kreditnya adalah kalian tuliskan wesel baru yang diterbitkan. Itu adalah 160 juta. Kalian tuliskan ditambah dengan kas yang dikeluarkan. Nah, sekarang untuk poin B, kita akan membuat jurnal penyesuaian atas akru bunga wesel baru. Tadi ada 160 juta, prinsipal pokoknya, kemudian interestnya 9%. Nah, nanti untuk akrual bunga di Desember 2017 itu silahkan prinsipalnya dikalikan dengan persentase bunganya dan juga porsi periodenya. Ini kan periodenya tidak 1 tahun, sementara interestnya 1 tahun. Nanti identifikasi dari 31 Agustus sampai 31 Desember berapa lama. Gitu. Nanti kalian buat akrual bunganya, beban bunga kepada utang bunga. Oke, kemudian untuk di soal 1.2 itu terkait dengan kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban atas penggajian ya. Jadi beban gaji perusahaan itu totalnya 920 juta, sorry. Nah, ternyata di dalam beban gaji ini ada withholding tax-nya nih, PPh 21 225. Ingat, 225 itu tidak dibayarkan perusahaan ke karyawan ya. Dibayarkannya nanti ke kas negara. Jadi kita di sini kan mau mengidentifikasi berapa kas yang akan dibayarkan ke karyawan. Transfer gajinya ke karyawan berapa sih? Gitu. Nah, nanti kasnya itu kita dapatkan dari 920 juta bebannya dikurangi dengan potongan PPh 21 ada di soal 225 juta. Untuk pajak jaminan sosial ini juga akan mengurangi beban gaji. Nah, tetapi berapa rupiah gitu. Nanti kita lihat di sini. Ini ada keterangannya, pajak jaminan sosial itu 8% dari gaji karyawan sampai jumlah 100 juta. Jadi kita harus tahu dulu dari 920 juta itu berapa yang gaji karyawannya sampai 100 juta. Dari 920 juta itu ada 160 juta yang tidak sampai 100 juta gajinya. Itu kan 160 juta mungkin terdiri dari beberapa karyawan yang gajinya tidak sampai 100 juta. Jadi nanti untuk perhitungan potongan pajak Jamsos itu adalah 920 juta, kalian kurangi dulu dengan 160 juta. Baru dikalikan dengan 8%, dapat di sini. Kas yang dibayarkan atas gaji, nanti kalian kurangi beban gaji, dikurang potongan PPh, dikurangi potongan pajak Jamsos. Oke, nah cara menjurnalnya ini ada ilustrasinya ya. Sebenarnya kalian harus banyak buka buku. Ini saya kasih petunjuknya saja. Ada di ilustrasi 13.4 di mana di sini salaries and wages expense-nya kalian masukkan di sini ya. 920 juta. Nah, withholding tax kalian masukkan PPh 21.
Social Security Tax Payable nanti kalian masukkan kalau sudah dapat 8% dikalikan dengan 920 juta dikurang 160 juta tadi. Nah, hanya saja ini kan akun-akunnya akan kalian bahasa Indonesia kan. Untuk Union Due Payable ini tidak ada. Di contoh soal kita, cash-nya nanti kalian akan bisa cari 920 juta dikurang potongan-potongan. Oke. Itu sudah selesai terkait soal 1.2 yang A. Sekarang 1.3 yang A dan B, tapi mungkin saya akan meminta kalian untuk yang B terlebih dahulu, mengerjakan B terlebih dahulu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa perusahaan ini toko musik Irvana, jadi dia ada program ini ya, ada program kalau konsumen beli nanti dapat kupon, misalkan 1 unit CD dapat 1 kupon, tetapi nanti kalau udah terkumpul 10 kupon baru bisa ditukarkan dengan 1 CD baru plus 1 poster ditambah uang 5.000 saja gitu. Jadi ini ada referensinya, itu kalian bisa lihat di sini ya. Kalian bisa lihat di ilustrasi 13-11 tentang consideration payable. Di sini silahkan kalian merefer ke 13.11. Kita hitung dulu penjualannya itu kan adalah 700 juta untuk periode pertama. Jadi yang ditanyakan adalah periode pertama dan periode kedua. Periode pertama 700 juta. Setiap 1.000 penjualan itu akan perusahaan akan memberikan 1 kupon. Dari 700 juta, setiap 1.000-nya itu akan mendapat 1 kupon. Berarti kuponnya, berarti di sini kan kupon untuk periode pertama, totalnya kan 700.000 kupon. Nah, tetapi di sini perlu digarisbawahi bahwa untuk periode pertama kita hanya mengestimasi nggak semua orang akan mau program kita gitu. Jadi dia mengestimasi hanya 80%. Sehingga di sini 700.000 kalian kalikan dengan 80% dapatnya 560. Jadi ada kupon yang akan ditukar estimasinya 560.000 kupon dalam periode pertama. Ingat ada syarat lagi bahwa 100 kupon bisa mendapatkan 1 CD baru plus 1 poster. Jadi dari 560.000 dibagi lagi sama 100 kupon. Karena nggak semuanya dari 560.000 dapat 560 CD, enggak. Dari 560.000 harus dibagi dulu dengan 100 karena itu ketentuannya. Sehingga kita dapat paket penukarannya adalah 5.600 yang ditukar di periode pertama estimasi kita. Nah, sekarang kita lihat kira-kira kewajiban kita per kupon tuh berapa ya? Karena kan gini, kita harus beli CD baru. CD baru itu kan Rp6.000. Poster itu Rp2.000. Jadi kita mengeluarkan 8.000 untuk program ini, gitu, untuk 100 kupon yang ditukarkan dengan 1 program itu 8.000. Ini biaya, tetapi kas atas penukaran itu kan ada ya, kas masuknya 5.000. Jadi 100 kupon nanti ditukar, tetapi si konsumen bawa 5.000 sehingga bebannya perusahaan 8.000 dikurangi dengan 5.000 dapat 3.000. Nanti baca lagi buku kisonnya. Nah, ini masukkan ke sini 3.000. Nah, sementara sekarang kita akan bertanya berapa total kewajiban kita di periode pertama dengan tingkat estimasi 80%. 5.600 dikalikan dengan 3.000 dapatnya 16
1.800.000. Nanti ini akan kita record bersamaan dengan pada saat kita merecord penjualan aja. Kita bisa barengin penjualan di periode pertama kan 700 juta ya. Di sini 3 kasnya berapa? Atas penjualan 700 juta. Penjualannya juga 700 juta. Nanti kewajiban premiumnya kalian ambil di sini. Kita estimasi sekian. Nanti kewajiban premiumnya akan turun kalau misalkan memang diklaim. Memang benar-benar ada penukaran. Nah, ternyata ada kan penukarannya 340.000 buah kupon. Nah, 340.000 kupon, ingat itu 100 kupon dapat 1 CD. Jadi 340.000 ini kita bagi dulu dengan 100. Dapatnya 3.400. Jadi di sini karena ada 3.400 paket penukaran, berarti kas yang didapatkan perusahaan berapa? 3.400 dikalikan dengan 5.000. Persediaan premium berapa? Ingat, karena ada 3.400 paket yang ditukar, berarti kan perusahaan mengeluarkan 1 CD baru plus 1 poster. Nah, itu poster dan CD itu kan tadi setara dengan 8.000 ya, dapatnya dari 2.000 ditambah 6.000. Berarti di sini kan kalian tinggal 3.400 kalian kalikan dengan 8.000. Ya udah, nanti kewajiban premiumnya kalian selisihkan. Jadi bisa dilihat awalnya kita estimasiin kewajiban premium kita 16.800.000 nih, tetapi ditukerin hanya 10.200.000. Jadi kewajiban premium kita di periode pertama 6.600.000. Kita masuk ke periode kedua. Periode kedua sama sih ya dengan periode pertama. Nanti di sini kalian penjualannya berapa, silakan kemudian dituliskan. Tadi kan 840 juta. Nah, dari 840 juta, ingat tidak semuanya bisa di itu ya. Ketentuannya adalah dari 1.000 penjualan akan dapat 1 kupon. Berarti dari 840 juta dibagi dulu dengan 1.000. Dapatnya 840.000 kupon. Tetapi estimasinya tidak semuanya kupon ditukar, hanya 80%. Jadi unit kupon yang ditukar adalah 672 di periode pertama. Sudah gitu, dari 672 ingat 100 kupon dapat 1 CD. Jadi kita bagi lagi 672.000 dibagi 100. Perjalanannya panjang. Makanya nanti lihat kisah ilustrasi 13.11. Ini sama, kita sudah dapat paket penukaran kuponnya 6.720, kalian kalikan dengan 3.000 tadi kewajiban kita. Kenapa? Karena kan tadi biaya beli CD baru plus poster 8.000 dikurangi sama kas yang dibayarkan 5.000. Jadi selisihnya menjadi tanggungan perusahaan sebenarnya hanya 3.000. Kalian kalikan dapatnya total kewajiban 20.160. Nanti ini kalian masukkan ya, kasnya berapa, beban barang premium berapa, penjualan berapa, kewajiban premium berapa. Kas dan penjualan ini sepasang. Nanti kalian dapatnya dari berapakah angkanya adalah total penjualan di periode kedua. Sementara untuk yang barang premium, beban barang premium, dan kewajiban barang premium periode kedua, kalian ambil dari perhitungan yang ini. 20.160.000. Oke, itu yang B sudah. Yang B di periode kedua, sekarang yang A di periode kedua. Yang A di periode kedua, kita mencatat kupon yang ditukar di periode kedua ya. Ini salah. Kedua.
Nah, tadi kan kita sudah dapat, tadi ada berapa nih? Yang ditukar tuh 850.000. Yang ditukar 850.000. Itu setara dengan setara dengan 8.500 paket gitu. Ya, oke. Untuk yang poin A untuk periode kedua itu kan mencatat kupon yang ditukar di periode kedua. Jadi ada 850 kupon yang ditukar, tetapi setara berapa paket, setara berapa CD baru. Nah, dibagi dengan 100, dapatnya adalah 8.500 paket. Dari 8.500 paket, nanti untuk kas yang didapatkan perusahaan atas penukaran program tersebut, nanti kalian hitung 8.500 dikalikan saja dengan berapa, 5.000 ya. Persediaan premiumnya itu adalah tadi kan 8.500 paket dikalikan dengan tadi kita beli CD berapa? CD baru plus poster 8.000 kan? 2.000 ditambah 6.000. 8.000 berarti nanti di sini kewajiban premiumnya akan berkurang sebesar 25.500. Awalnya kita punya kewajiban premium sampai dengan periode pertama kan 6.600.000, kita masih punya kewajiban, ditambah estimasi di periode kedua 20.160.000, dapatnya 26.726 juta sekian. Nah, ini itu belum termasuk pengurangan klaim dari periode kedua. Yang diklaim tadi kan 8.500. Jadi sehingga total akhir kewajiban premiumnya 1.260.000. Ya, silakan nanti kalian cari lagi jawabannya. Ini untuk yang 1.4 ya. Ya, untuk 1.4 di sini kan ada keterangannya nih, sudah saya buatkan. Unit yang terjual 100.000. Jadi yang keempat itu soal 1.4 itu kan PT Nemo dia menjual ini ya, makanan ikan. Nah, nanti itu setiap kantong makanan ikan ada 1 kupon. Setiap 4 kupon bisa ditukarkan 1 makanan ikan yang dibeli perusahaan 1.200. Jadi benar-benar di sini nuker 4 kupon dapat 1 mainan tanpa mengeluarkan kas dari konsumennya. Ini agak beda dengan soal 1.3. Tidak ada kas tambahan ya. Iya. Nah, di sini kalian kan instruksinya besaran beban premium yang dilaporkan. Nah, nanti kita cari dengan cara menjurnal tentu saja. Nah, menjurnalnya jurnal kewajiban estimasi. Untuk mencatat kewajiban yang diestimasi di sini. Nah, sama dengan 1.3 unit yang terjual berapa kalian tentukan? 100.000 ya. 100.000. Nah, ternyata dari 100.000 itu yang akan ditukarkan itu hanya 60%. Berarti kan ada 60.000 kupon ya. 60.000 kupon. Nah, sementara dari 60.000 ingat, tidak semuanya 60.000 kupon yang ditukarkan dapat 1 mainan, tidak.
Dari 60.000 dibagi 4 karena 4 si konsumen baru bisa dapat mainan kalau nukerin 4. Jadi 60.000 dibagi 4 dulu. Dapatnya 15.000. Nah, kemudian kewajiban perusahaan adalah ya terkait dengan mainan baru tersebut kan. Karena mainan baru tersebut harganya adalah 1.200. Sekarang 15.000 kupon yang ditukar atau paket mainan 15.000 dikalikan dengan 1.200 dapatnya 18 juta. Itulah kewajiban perusahaan untuk 2017. Silakan di entry beban premium pada kewajiban premium. Nah, kemudian itu untuk estimasinya jurnal pertama. Untuk jurnal kedua itu terkait dengan jurnal untuk mencatat klaim. Jadi berapa sih yang benar-benar ditukar? Yang ditukar itu adalah selama tahun 2017 ternyata 40.000 kupon yang ditukarkan. Klaim 40.000 kupon itu setara dengan berapa paket? 40.000 kalian bagi 4. Setara dengan 10.000 kan? 10.000 paket mainan. Nah, nanti kewajiban premium pada persediaan barang premium 10.000 kalian kalikan dengan 1.200. Gitu, ternyata dari yang kita estimasi wah ada 15 ada 15 paket mainan nih yang bakal diklaim. Itu kan estimasi kita, ternyata hanya 10.000 paket mainan. Gitu, yang berasal dari 40.000 kupon, kan dikali 4. Nanti kewajiban premiumnya 10.000 paket, kalian kalikan dengan 1.200 ini. Lakukan hal yang sama di 2018, stepnya seperti awal tadi. Cantumkan unit yang terjual, berapa persen estimasinya, dapatkan, terus habis itu dibagi dengan 4 kupon, dapat deh tuh berapa paketnya. Dikalikan dengan 1.200 kos yang dikeluarkan untuk beli mainan baru. Nanti kalian tuliskan berapa beban premiumnya, berapa kewajiban premiumnya. Yang ditanya itu kan sebenarnya di sini adalah berapa besar beban premium ya, sama liabilitas premium. Ingat, kalau beban premium ini kan hanya ada di jurnal yang pertama nih. Tetapi untuk kewajiban premium sendiri, kalian akan menghitung dari saldo akhirnya. Karena dia kan ada 2 transaksi. Untuk yang pertama, dikurang dengan jurnal kedua. Itulah saldo akhir kewajiban premium. Berbeda dengan beban premium, hanya ada di yang pertama saja. Nanti lakukan untuk yang 2018. Sama halnya dengan yang 2018 sama. Baik, untuk yang soal 1.5 di sini, ini ada beberapa beranak ya, ada A, B, C. Silakan untuk yang A. Dari ABC itu kan kita diminta membuat ayat jurnal untuk mencatat provisi. Nah, provisi ini ada juga di buku KISO kalian. Itu bagian provisi dan kontingensi di chapter 13 agak bawah bagiannya. Agak belakang. Nah, sekarang untuk yang A. Yang A kita mau menghitung. Jadi sebenarnya kalau untuk mencadangkan, untuk melakukan pencadangan itu kan jurnalnya secara umum kan ya beban pada liabilitas, tergantung apa yang dicadangkan. Beban pada liabilitas, sekarang apa yang mau dicadangkan? Kalau yang akan beban garansi, berarti beban garansi pada liabilitas garansi. Ini jurnalnya berapa, besarannya kalian akan hitung sendiri. Caranya gimana? Lihat dari poin A, itu PT Bukit Waskita Karya melakukan penjualan nih, penjualan produk. Totalnya 1.200. Dari 1.200 produk, 60% itu oke, tidak ada klaim, bagus. Tetapi 30% itu nanti ada klaim dengan
cacat berat ya. 30% itu apa? Cacat berat, betul. 10% cacat ringan. Nanti berapa unit yang tidak ada klaim? 1.200.000 dikalikan 60%. Berapa cacat berat? 30% dikalikan 1.200.000. Berapa cacat ringan? 10% dikalikan 1.200.000. Biaya per unitnya, untuk tidak ada klaim ada biayanya enggak? Tidak, karena kan tidak ada klaim. Total biayanya 0. Nanti untuk yang cacat berat, kalian dapat sekian unit dikalikan biaya per unit, ada di soal. Untuk cacat berat itu dia dikenakan estimasinya adalah 15 rupiah per unit. Nanti dapat unitnya. Untuk cacat ringan kenanya adalah 5.000. Jadi nanti kalian dapat total di sini, dapatnya dari total biaya yang tidak ada klaim cost 0, cacat berat kalian kalikan unit dengan biaya per unit, begitupun juga dengan cacat ringan, kalian jumlahkan sehingga total biayanya itulah yang akan kalian jurnal ke beban garansi pada liabilitas garansi. Oke, yang B. Ini kita juga sebenarnya gini ya, kalau kewajiban memang bisa diestimasinya, artinya gini, kan ini tidak pasti Bu, iya namanya estimasi itu tidak pasti, tetapi estimasi yang bisa di jurnal itu adalah sifatnya estimasi yang kemungkinan besar gitu, perusahaan keterjadiannya sangat besar di masa akan datang, dan juga nilai monetarnya bisa diasumsikan oleh perusahaan secara andal, itu bisa di jurnal. Yang B itu terkait dengan kekalahan terhadap sengketa pajak. Nah, membayarnya itu 500.000. Nanti silahkan masukkan di jurnal ini. Jurnal entry-nya silahkan masukkan ke kemungkinan besarnya. Rupiah ke kemungkinan terbesarnya. Oke, untuk C itu adalah tujuan jurnalnya mencatat estimasi pengembalian barang. Yang C. Oke, ini carinya dari yang C itu, di sini ada keterangannya ya, kan kebijakan untuk mengembalikan pengembalian barang, sehingga perusahaan akan merecord beban estimasi pengembalian barang ke kewajiban estimasi pengembalian barang, tapi sebesar berapa? Nah, sebesarnya adalah di sini persentase pengembalian barang dikali total penjualan. Tapi kan di sini kisaran, Bu. Kita nggak tahu antara 5% sampai 19%. Kita ambil titik tengahnya aja. 5% ditambah 9% dibagi 2 baru dikalikan dengan 50 juta. Oke, persentase terkecil ditambah yang terbesar dibagi 2. Nanti baru dikalikan dengan total penjualan, itulah yang akan kalian estimasikan sebagai beban estimasi pengembalian barang. Oke, nah ini 1.6. Untuk 1.6 ini ada beberapa kejadian terkait dengan kontingensi. Kalau kontingensi itu memang kewajiban yang perusahaan itu tidak tahu kapan sih kewajiban ini terjadi dan berapa besarannya. Gitu. Kalau kontingensi dan provisi gitu, tetapi kontingensi yang bisa diukur itulah yang namanya provisi. Gitu. Nah, provisi ini harus dicatat, harus di jurnal. Kalau dia masuknya ke, kalau kita ngomongin tentang contingent liability, ini ada juga nih, sudah saya capture, silakan buka ilustrasi 13.6 dan 18, 13.16 dan 18. Untuk yang virtually certain dan probable nanti harus di jurnal. Sementara yang di 5-50% hanya untuk di disclose. Kalian identifikasi yang poin A, B, dan C itu seperti apa? Apakah perlu di jurnal, apakah perlu di disclose, atau
perlu kedua-duanya dengan guidelines ilustrasi 13.6 dan 13.18. Nah, kemudian di sini 1.7, silahkan jurnal, buat jurnal umum ya, dia ada beberapa instruksi. Yang instruksi A itu silahkan dibuat jurnal umumnya. Jurnal umumnya ada di 10 Mei, 18 Mei, 1 Juni, dan 1 September. Untuk 10 Mei itu terkait dengan pembelian barang dan pencatatan utang usaha dengan metode nilai bersih. Jadi di situ kan ada 2/10, berarti ada diskon 2%. Jadi di sini nanti pada saat pengakuan account payable awal atau utang usaha, dia yang bersih dari itu dulu. Yang bersih dari diskon 98%-nya dikalikan nilai kontraknya. Nah, sudah dapat, kemudian dilunasi di 18 Mei. Kalian identifikasi apakah dari 10 Mei ke 18 Mei dapat diskon atau tidak. Gitu. Kalau ternyata dapat diskon, berarti kan kalian harusnya tinggal membalik utang yang sudah kalian tuliskan di 10 Mei. Gitu. Kasnya akan keluar di 18 Mei. Oke, kemudian di 1 Juni. 1 Juni beli peralatan sebesar 60 juta, kasnya 20 juta, sisanya wesel bayar. Silakan di jurnal. Ingat nanti wesel bayarnya ada bunga 9%, nanti kalian perhitungkan untuk accrue bunganya ya di Desember. 1 September ada interest, ada wesel dengan zero interest bearing notes. Ini sudah saya berikan ininya ya, untuk zero interest bearing notes, silakan baca-baca lagi di kisonya. Ini ada petunjuknya di sini. Di mana awalnya kita dapat kas 108.000, tetapi nantinya kita akan bayar 120.000. Gitu, nanti silahkan dicatat, berarti yang ada potensi accrue bunganya adalah yang ini, accrue bunga di 1 Juni atas wesel 1 Juni dan juga 1 September. Silahkan kalian perhitungkan nanti accrue bunganya. Untuk accrue bunga untuk zero interest bearing itu akan seperti ini jurnalnya. Karena zero interest bearing, jadi kalian tidak bisa interest expense pada interest payable, karena kan no interest gitu. Jadi nanti pada saat accrue-nya kita akan merujuk ke notes payable akunnya. Kalau untuk yang zero interest bearing-nya, yang poin 3 tadi. Kalau untuk poin 2 yang wesel 40 juta tadi ya kalau tidak salah, itu karena dia ada bunga, berarti nanti beban bunga pada utang bunga, gitu aja. Oke, kemudian nanti untuk poin C yang di 1.7 itu diminta tunjukkan liabilitas jangka pendek dan jangka pendek ya di laporan posisi keuangan. Nanti silakan dihitung, diidentifikasi saldo kewajiban jangka pendeknya. Oke, baik, sekian video instruksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.